Dari segi aspek keuangan, merupakan aspek yang sangat krusial dalam studi kelayakan bisnis karena berkaitan langsung dengan kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan dan menjaga keberlangsungan operasional. Melalui analisis keuangan, pelaku usaha dapat mengetahui apakah UMKM Dimsum Bakar mampu dijalankan secara efisien dan memberikan hasil yang layak. Dari segi modal awal, UMKM Dimsum Bakar memerlukan sejumlah dana yang digunakan untuk pengadaan peralatan produksi seperti alat bakar, kompor, peralatan masak, serta perlengkapan penunjang lainnya. Selain itu, modal awal juga dialokasikan untuk pembelian bahan baku awal seperti ayam, udang, kulit dimsum, dan saus agar proses produksi dapat berjalan sejak awal dibukanya usaha. Selanjutnya, terdapat biaya operasional, yaitu biaya yang dikeluarkan secara rutin dalam menjalankan usaha. Biaya operasional ini meliputi biaya bahan baku, gaji karyawan, serta biaya listrik dan kebutuhan operasional lainnya. Pengelolaan biaya operasional yang baik sangat diperlukan agar pengeluaran usaha tetap terkendali dan tidak melebihi pendapatan yang dihasilkan. Dari sisi pendapatan UMKM Dimsum Bakar dapat memperoleh pemasukan dari penjualan produk secara langsung maupun melalui layanan pesan antar. Pendapatan ini dapat dihitung dalam bentuk proyeksi pendapatan harian dan bulanan dengan memperkirakan jumlah porsi yang terjual setiap hari dikalikan dengan harga jual per porsi. Proyeksi pendapatan ini menjadi dasar untuk menilai potensi keuntungan usaha. Untuk menilai kelayakan keuangan secara lebih mendalam, diperlukan beberapa analisis keuangan. Salah satunya adalah break-even point atau BEP, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Analisis BEP bertujuan untuk memenuhi tingkat penjualan berapa UMKM Dimsum Bakar melalui perolehan keuntungan. Selain BEP, analisis laba juga dilakukan untuk mengetahui selisih antara pendapatan dan total biaya yang dikeluarkan. Laba yang konsisten dan meningkatkan menunjukkan bahwa usaha dikelola secara efektif dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Selanjutnya, analisis arus kas atau cash flow digunakan untuk memastikan bahwa usaha memiliki aliran kas yang sehat sehingga mampu membiayai operasional sehari-hari tanpa mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, jika dilihat dari aspek keuangan, apabila UMKM Dimsum Bakar mampu menghasilkan keuntungan dan memiliki arus kas yang positif, maka usaha tersebut dapat dinyatakan secara finansial. Kelayakan keuangan menjadi dasar penting bagi UMKM untuk melakukan pengembangan usaha ke skala yang lebih besar. Aspek manajemen risiko dalam menjalankan dan mengembangkan suatu usaha, termasuk UMKM Dimsum Bakar, risiko merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, dalam studi kelayakan bisnis, aspek manajemen risiko menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang dapat menghambat keberlangsungan usaha, sekaligus menentukan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu resiko yang dihadapi oleh UMKM Dimsum Bakar adalah resiko kenaikan harga bahan baku seperti ayam, udang, bahan pendukung lainnya. Kenaikan harga bahan baku dapat berdampak langsung pada peningkatan biaya produksi dan penurunan keuntungan usaha.
Untuk mengatasi resiko ini, UMKM perlu memiliki supplier alternatif sehingga tidak tergantung pada satu pemasok saja dan dapat menyesuaikan harga pembelian bahan baku. Resiko berikutnya adalah resiko persaingan usaha. Meningkatkan bisnis kuliner memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi. Banyaknya usaha sejenis yang menawarkan produk serupa dapat mempengaruhi pangsa pasar usaha dimsum bakar. Strategi yang dapat ditetapkan untuk menghadapi resiko ini adalah dengan melakukan inovasi menu, menjaga keunikan cita rasa, serta meningkatkan kualitas pelayanan agar konsumen tetap loyal. Selain itu, terdapat pula risiko penurunan permintaan yang dapat disebabkan oleh perubahan selera konsumen, kondisi ekonomi, atau faktor musiman. Untuk meminimalkan risiko ini, UMKM dimsum bakar perlu melakukan evaluasi secara berkala, menyesuaikan strategi pemasaran, serta menawarkan variasi produk yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di tren pasar. Risiko lainnya yang tidak kalah penting adalah risiko keberhasilan dan keamanan pangan. Apabila kebersihan tidak terjaga dengan baik, hal ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan berdampak negatif terhadap citra usaha. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan kualitas yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga penyajian produk kepada konsumen. Dengan penerapan strategi manajemen risiko yang tepat, UMKM dimsum bakar dapat meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. Manajemen risiko yang baik akan membantu usaha tetap stabil maupun beradaptasi dengan perubahan, serta memiliki kesiapan untuk berkembang secara berkelanjutan. Kesimpulan dan penutup dari saya sebagai penutup, berdasarkan hasil analisis yang telah saya sampaikan mengenai studi kelayakan bisnis, UMKM dimsum bakar dapat disimpulkan bahwa ini memiliki potensi yang sangat baik untuk dikembangkan menjadi organisasi bisnis yang lebih besar dan berkelanjutan. Ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari aspek hukum, pemasaran, sumber daya manusia, produksi atau operasional teknologi, keuangan, hingga manajemen risiko. UMKM dimsum bakar menunjukkan kelayakan usaha yang cukup kuat, legalitas usaha yang jelas, strategi pemasaran yang kreatif dan berbasis digital, pengelolaan SDM yang terarah, proses produksi yang efisien dan higienis, pemanfaatan teknologi, serta pengelolaan keuangan dan risiko yang baik menjadi faktor pendukung utama dalam pengembangan usaha ini. Dengan pengelolaan yang profesional didukung oleh inovasi produk yang berkelanjutan serta penerapan teknologi dalam operasional dan pemasaran, UMKM dimsum bakar tidak hanya mampu bertahan di tengah persaingan bisnis kuliner, tetapi juga memiliki peluang besar untuk berkembang ke skala usaha yang lebih luas. Oleh karena itu, berdasarkan analisis berbagai aspek studi kelayakan bisnis, dapat ditegaskan bahwa UMKM dimsum bakar layak untuk dikembangkan menjadi organisasi bisnis yang lebih besar dengan pengelolaan yang profesional, inovatif, dan berbasis teknologi. Demikian pendapat dan analisis dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.